Oke, selamat pagi anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Untuk hari ini kelas 8 kita masuk ke bab baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, untuk hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kubus ya. Jadi silakan disimak baik-baik materi yang Bu Guru sampaikan. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Guru mengingatkan kembali untuk school value kelas 8, yaitu peserta didik menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran daring. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, yaitu kita akan membahas apa definisi dari kubus ya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur apa saja sih yang terdapat pada kubus. Nah, yang ketiga itu bagaimana sih bentuk jaring-jaring dari kubus, dan yang keempat itu luasnya kubus. Kemudian yang terakhir yaitu volume kubus. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke definisinya. Jadi kubus itu adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. Jadi kubus itu terdapat ruang yang dibatasi oleh 6 sisi ya, 6 sisi persegi yang kongruen. Oke. Selanjutnya, sekarang kita bahas tentang sisi kubus. Oke. Kubus itu dibatasi oleh 6 bidang datar yang berbentuk persegi seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Jadi disebut dengan bidang sisi kubus. Nah, kemudian sisi-sisi pada kubus dapat dilihat pada gambar berikut ya. Nah, jadi sisi-sisi kubus itu yang pertama ada ABCD. Nah, itu yang berputar, itu sisi ABCD namanya. Kemudian ada sisi EFGH ya, yang tadi yang berputar itu tandanya. Kemudian ada BCGF. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat ada ADHE. Yang kelima CDHG. Kemudian yang keenam adalah ABFE ya. Nah, oke, selanjutnya tentang rusuk kubus. Nah, keenam sisi kubus masing-masing dibatasi oleh 4 buah garis. Garis-garis yang merupakan batas sisi kubus tersebut disebut rusuk kubus. Nah, kubus itu memiliki 12 rusuk. Jadi apa saja? Jadi yang pertama itu namanya rusuk AB. Nah, itu seperti tanda warna hijau dilihat. Kemudian yang kedua itu ada BC. Nah, itu yang hijau tandanya. Kemudian ada rusuk DC. Kemudian yang keempat rusuk AD. Yang kelima rusuk EF. Yang keenam rusuk FG. Yang ketujuh rusuk GH. Yang kedelapan rusuk EH. Yang kesembilan rusuk AE. Yang ke-10 rusuk BF. Yang ke-11 rusuk CG. Dan yang terakhir yaitu rusuk DH ya. Jadi yang tegak lurus itu namanya rusuk. Garis-garisnya, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah titik sudut kubus. Nah, jadi ke-12 rusuk kubus masing-masing dibatasi oleh titik-titik ujung ya. Jadi persekutuan titik-titik ujung dari rusuk-rusuk kubus itulah yang disebut dengan titik sudut kubus. Jadi kubus itu memiliki 8 titik sudut, yaitu apa saja? Disimak baik-baik. Yang pertama titik A, jadi di sudut-sudut di ujung-ujungnya ya. Titik A, kemudian ada titik sudut B, ada titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan yang terakhir yaitu titik sudut H ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang diagonal sisi. Jadi diagonal sisi dari kubus apa saja sih? Nah, jadi diagonal sisi itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada tiap sisi kubus ya. Jadi kubus itu memiliki 12 diagonal sisi.
Nah, diagonal sisi pada kubus mempunyai panjang yang sama, ya, karena bentuknya persegi, jadi diagonalnya sama semua. Kemudian, jika panjang rusuk sebuah kubus sama dengan A, maka panjang diagonal sisi itu sama dengan A akar 2. Jadi kalau kita mau cari diagonal sisinya, itu adalah A akar 2 atau rusuk akar 2. Oke? Nah, kemudian sekarang coba perhatikan gambar kubus berikut ini. Oke? Nah, kemudian di situ ada garis kuning. Nah, itulah namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang garis kuning itu, diagonal itu yang garis miring ya, kalian ingat ya. Nah, kemudian ada lagi yang itu di bawahnya juga sama, jadi atas bawah sama. Kemudian belakang sama depan juga sama, kiri dan kanannya pun sama, ya. Oke. Jadi apa saja sih? Di sini nggak kelihatan ya. Jadi nama diagonal bidang pada gambar di samping. Jadi ada namanya AC, ya. AC. AC itu yang mana? Yang ini dari A ke C. Nah, itu AC. Ada BD, dari B ke D. Kemudian ada dari B ke G. Nah, terus C ke F dan seterusnya. Yang garis silang-silang itulah atau diagonal-diagonal itu namanya diagonal sisi. Oke? Nah, selanjutnya, nah itu ada di situ ya, terlihat ada diagonal EG, FA, BG, CF, kemudian AH, lalu DE, kemudian AF, kemudian BE, CH dan DG. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang diagonal ruangnya. Oke? Nah, diagonal ruang, kalau diagonal sisi itu diagonal atau garis miring yang hanya di permukaannya saja, ya, di luar. Nah, kalau diagonal ruang berarti di dalamnya, ya. Jadi diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah kubus. Jadi kubus itu memiliki 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang pada sebuah kubus memiliki panjang yang sama. Jika panjang rusuk sebuah kubus sama dengan A, jadi rusuknya itu misalnya A, maka kalau kita mau mencari panjang diagonal ruang kubus adalah A akar 3 atau rusuk akar 3. Jadi kalau tadi, kalau mau cari diagonal sisi itu yang rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang itu rusuk akar 3, ya. Nah, selanjutnya coba lihat ini lagi gambar kubusnya. Oke. Bisa dilihat di sini. Nah, itulah namanya diagonal ruang. Dari diagonalnya itu dihubungkan dari dalam, ya, dari C ke E, itu namanya diagonal ruang. Oke. Nah, juga dari D ke F itu diagonal ruang. B ke H, A ke G. Jadi ada 4 ya, maka diagonalnya itu AG, BH, kemudian CE dan DF, ya. Nah, untuk sekarang selanjutnya diagonal bidang. Bidang diagonal, ya. Nah, di sini coba perhatikan gambar kubusnya. Lalu dilihat. Nah, kalau bidang diagonal itu artinya bentuknya seperti bidang, ya. Jadi ada perseginya, persegi. Nah, kalau untuk kubusnya, jadi bisa dilihat di situ kalau untuk diagonal bidangnya ada 1, ada 2. Kemudian ada lagi, nah itu ada yang kuning dan biru, ada 3, ada 4. Kemudian ada lagi 5. Jadi untuk bidang diagonal ada 6. Untuk bidang diagonal pada kubus itu terdiri dari 6. Jadi yang pertama ada ADGF, kemudian BCHE, kemudian ABGH, yang keempat CDEF, yang kelima ACGE, dan yang terakhir yaitu BDHF, ya. Nah, sekarang kita masuk ke jaring-jaring kubus. Oke, sekarang ini ada sebuah kubus. Sekarang kita mau coba untuk membukanya. Jadi seperti apa jaring-jaringnya nanti, ya. Jadi kita buka. Nah, ketika dibuka, yang bagian atas dan sampingnya, oke, seperti ini tampilannya. Lalu
Yang di bawahnya kita buka lagi, yang sebelah kanannya kita buka, dan yang sebelah kirinya juga kita buka. Nah, jadi inilah tampilan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus bukan hanya satu ya, ada lebih dari satu, ada banyak. Jadi nanti kalian coba cari jaring-jaring kubus yang sebanyak-banyak mungkin ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang luas sisi kubus. Nah, di sini ada kubus dengan rusuknya, yaitu kita misalkan di sini A. Jadi untuk mencari, misalnya di atas ini kita mau cari setiap sisinya ya. Jadi sisinya itu ada 6 pada kubus. Jadi kalau cari yang pertama untuk luas sisi EFGH berarti A kali A ya. Kemudian yang kedua juga sama, yaitu kalau sisi ABCD berarti A kali A juga. Kemudian yang ketiga juga sama, ADHE juga A kali A. Kemudian yang keempat pun juga sama, BCGF itu A kali A. Dan yang kelima yaitu ABEF juga sama, A kali A. Kemudian yang terakhir itu CDGH juga sama, A kali A. Jadi totalnya ada 6 ya. Nah, kemudian berarti kalau untuk cari total semua luas sisi kubus, karena ada 6 berarti 6 A kali A ya. Jadi didapat untuk luas sisi kubus atau luas permukaan kubus, rumusnya adalah 6 kali A pangkat 2 atau 6A kuadrat, atau bisa juga 6 dikali rusuk kuadrat ya. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas tentang volume kubus ya. Jadi volume kubus itu adalah banyaknya kubus satuan yang termuat dalam kubus tersebut ya. Jadi kubus satuan di sini maksudnya apa? Jadi ada kubus besar, di dalamnya ada kubus satuan. Jadi kubus satuannya itu maksudnya persatuan. Jadi kalau di sentimeter kan jadi 1 senti setiap rusuknya ya. Nah, sekarang perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika kubus tersebut diisi oleh kubus satuan, berapakah banyak kubus satuan yang bisa masuk ya? Nah, di sini ada 8 satuan. Kita masukkan satu. Yang bagian bawahnya dulu ya. Masukkan semua. Perhatikan baik-baik. Nah, oke, nah lapisan bawahnya sudah kita isi. Itu, kemudian yang kedua, ketiga, seterusnya sampai menumpuk penuh ya. Nah, jadi didapat volume kubus itu kan adalah banyaknya kubus satuan yang termuat dalam kubus tersebut ya kan. Nah, jadi tadi kita sudah mengisi nah lapisan bawah itu ada 8 ya. Jadi 8 di depannya, 8 di sampingnya, begitu juga belakangnya sama kiri kanannya. Nah, jadi lapisan pertama itu ada 8 kali 8 yaitu 64 kubus satuan yang bagian bawahnya. Bagian kedua juga sama, bagian ketiga, keempat pun sama, sampai teratas lapisan ke-8 ya. Jadi dapat disimpulkan, jadi untuk jumlah kubus kecil yang termuat pada kubus besar adalah karena lapisannya ada 8 dan total setiap lapisan itu ada 64, maka 8 dikalikan dengan 64 adalah 512 ya. Nah, jadi untuk volume kubus tersebut adalah 512 satuan. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana rumus dari kubusnya ya. Karena lapisan pertama tadi itu kan A kali A kuadrat ya. Begitu juga ke atas semua sampai 8 lapisan. Sehingga didapat untuk volume kubus itu A kali A pangkat 2 atau A pangkat 3. Atau juga bisa rusuk pangkat 3 ya.
Nah, oke. Nah, itu sekian materi dari Bu Guru. Bu Guru harap anak-anak bisa mengerti, dan kalau ada yang belum dimengerti bisa tanyakan ke Bu Guru. Dan jangan lupa dirangkum materinya hari ini ya. Oke, sekian dan terima kasih.